warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pemegang saham dan jajaran Dewan Komisaris yang terhormat. Saya Erwi Riana selaku Direktur Keuangan Perusahaan. Pada kesempatan rapat umum pemegang saham tahunan ini, izinkan saya menyampaikan ringkasan kinerja keuangan tahun buku 2025. Beberapa rasio keuangan penting serta strategi perusahaan ke depan. Presentasi saya akan mencakup 3 bagian utama. Yang pertama, capaian kinerja keuangan tahun 2025. Yang kedua, analisis rasio keuangan ROA, ROE, dan DER. Yang ketiga, strategi dan proyeksi tahun 2026. Bapak Ibu pemegang saham, mari kita lihat capaian kinerja kita di tahun 2025. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan sebesar 16% terutama didorong oleh peningkatan penjualan lini produk unggulan dan ekspansi ke pasar baru. Yang kedua, laba bersih tumbuh lebih tinggi, yaitu 29% karena efisiensi operasional dan penurunan biaya bunga hasil restrukturisasi utang. Yang ketiga, total aset dan ekuitas meningkat seiring dengan investasi strategis dan peningkatan laba ditahan. Berikut adalah 3 rasio keuangan utama yang menjadi indikator kesehatan perusahaan. Yang pertama, ROA naik dari 6,9% menjadi 7,6%. Ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset yang kita miliki menghasilkan laba bersih sebesar 0,076%. Angka ini di atas rata-rata industri, artinya penggunaan aset kita efisien. Yang kedua, ROE naik dari 17,1% menjadi 18,8%. Setiap Rp1 ekuitas pemegang saham menghasilkan laba sebesar Rp0,188. Ini adalah kabar baik karena nilai investasi pemegang saham meningkat. Yang ketiga, DER turun sedikit dari 1,50 kali menjadi 1,48 kali. Artinya, struktur modal kita semakin sehat. Rasio ini masih di bawah batas aman 2 kali, sehingga perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang. Bapak Ibu, untuk tahun 2026, kami menetapkan 5 strategi utama. Yang pertama, ekspansi pasar, membuka 3 cabang baru di kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Target meningkatkan pendapatan 15-18% di tahun 2026. Yang kedua, digitalisasi operasional, investasi Rp15 miliar untuk sistem ERP dan otomatisasi produksi. Target efisiensi biaya operasional 10-12%. Yang ketiga, penguatan struktur modal, menjaga DER di bawah 1,5 kali. Jika ekspansi membutuhkan dana, prioritas laba ditahan, penerbitan saham, lalu utang. Yang keempat, kebijakan dividen berkelanjutan. Dividen payout ratio ditetapkan 25-30% dari laba bersih. Sisa laba digunakan untuk ekspansi dan cadangan. Yang kelima, tata kelola dan keberlanjutan, menerapkan prinsip ESG, environmental, social, governance dalam setiap keputusan bisnis. Kesimpulannya, tahun 2025 telah menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan laba 29%, ROE 18,8% di atas industri. DER terkendali di 1,48 kali. Kami optimis tahun 2026 akan lebih baik dengan strategi ekspansi dan digitalisasi yang telah dirancang. Kami berkomitmen untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui pertumbuhan berkelanjutan, pengelolaan risiko yang prudens, dan tata kelola perusahaan yang baik. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.